Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar peserta didik semuanya? Semoga dalam keadaan baik dan sehat. Berjumpa kembali dengan saya M. Fahrudin dari MTS Negeri 8 Ngawi. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang pesawat sederhana. Sebelum masuk pada pesawat sederhana, perlu kita ketahui dulu apakah itu pesawat. Pesawat adalah setiap alat yang berguna untuk memudahkan pekerjaan manusia. Tujuannya adalah melipat gandakan gaya, mengubah arah gaya yang kita lakukan, dan memperbesar kecepatan. Nah, pesawat itu sebenarnya ada dua. Yang pertama adalah pesawat rumit dan yang kedua pesawat sederhana. Yang kita bicarakan sekarang adalah tentang pesawat sederhana. Pesawat sederhana itu ada beberapa macam. Yang pertama adalah tuas, yang kedua bidang miring, yang ketiga katrol, dan yang terakhir adalah roda berporos. Nah, peserta didik semuanya, mari kita bahas satu persatu tentang pesawat sederhana. Yang pertama adalah tuas atau pengungkit. Tuas atau pengungkit adalah batang yang digunakan untuk mengungkit. Nah, peserta didik semuanya silahkan perhatikan gambar di bawah ini. Nah, tuas atau pengungkit itu ada beberapa bagian. Yang pertama adalah titik tumpu, suatu titik di mana tuas bertumpu. Yang kedua, titik kuasa, gaya yang bekerja pada tuas. Dan yang terakhir adalah titik beban yang merupakan berat suatu benda. Berdasarkan posisi dari titik kuasa, titik beban, dan titik tumpu, maka tuas digolongkan menjadi 3 golongan. Yang pertama, golongan pertama, titik tumpu berada di tengah di antara titik beban dan titik kuasa. Golongan yang kedua, titik beban berada di tengah di antara titik tumpu dan titik kuasa. Dan golongan yang ketiga, titik kuasa berada di tengah di antara titik tumpu dan titik beban. Nah, peserta didik semuanya, sekarang silahkan perhatikan beberapa contoh dari tuas golongan pertama. Di sini ada jungkat-jungkit, kemudian ada linggis, kemudian ada gunting, ada penjepit kertas, dan penjepit rambut, di mana semua itu adalah titik tumpu berada di tengah di antara titik beban dan titik kuasa. Kemudian contoh dari tuas atau pengungkit golongan kedua, yang pertama adalah gerobak beroda 1 atau yang lebih kita kenal dengan sebutan angkong. Yang kedua ada pemotong kertas. Kemudian ada pembuka tutup botol, ada handle rem, dan lain-lain. Di mana tuas ini titik beban berada di tengah di antara titik kuasa dan titik tumpu. Contoh dari pengungkit atau tuas golongan ketiga, yang pertama adalah cangkul, kemudian ada sekop, dan kemudian ada staples, di mana titik kuasa berada di tengah di antara titik tumpu dan titik beban. Nah, peserta didik semuanya, dari ketiga golongan tuas atau pengungkit tersebut ada keuntungannya. Tuas golongan 1 dan 2 keuntungannya adalah meringankan beban. Sedangkan tuas golongan ketiga keuntungannya adalah menggerakkan beban yang jaraknya lebih jauh. Nah, peserta didik semuanya, sekarang kita lanjutkan pembahasannya tentang pesawat sederhana. Yang kedua adalah bidang miring. Apa itu bidang miring? Bidang miring adalah permukaan datar yang salah satu ujungnya lebih tinggi daripada ujung yang lain. Sebagai contoh, jalan di pegunungan, kemudian papan seluncur, dan lain-lain. Fungsi dari bidang miring itu sendiri membantu memindahkan benda yang terlalu berat. Nah, keuntungannya adalah gaya yang dibutuhkan lebih kecil.
Sedangkan bidang miring itu sendiri mempunyai kelemahan. Apa kelemahannya? Kelemahannya adalah jarak yang ditempuh akan lebih jauh. Nah, silahkan peserta semuanya tolong perhatikan beberapa contoh di sini. Yang pertama adalah kita menaikkan beban ke atas truk dengan menggunakan papan miring. Kemudian yang kedua, ada papan seluncur yang biasa dipakai di permainan anak-anak atau di kolam renang. Kemudian yang ketiga, ada jalan berliku-liku menanjak di pegunungan. Nah, peserta semuanya, mari yang terakhir kita bahas tentang pesawat sederhana adalah katrol. Apa itu katrol? Katrol adalah suatu roda yang berputar pada porosnya. Biasanya digunakan bersama-sama dengan rantai atau tali. Katrol itu sendiri ada 3 macam. Yang pertama adalah katrol tetap, yang kedua katrol bebas, dan yang ketiga adalah katrol majemuk. Nah, peserta semuanya, mari kita bahas satu persatu tentang katrol. Yang pertama adalah katrol tetap. Katrol tetap adalah katrol yang posisinya tidak berubah karena dipasang pada tempat tertentu. Contohnya adalah pengerek pada sumur timba. Keuntungan mekaniknya 1. Selanjutnya katrol bebas. Katrol bebas adalah katrol yang posisinya selalu berubah karena tidak ditempatkan di tempat tertentu. Contohnya pada mesin pengerek peti emas di pelabuhan. Sedangkan keuntungan mekaniknya adalah 2. Dan yang terakhir adalah katrol majemuk. Disebut katrol majemuk karena katrol yang merupakan gabungan dari katrol bebas dan katrol tetap. Contohnya pada mesin mobil derek. Keuntungan mekaniknya sejumlah tali yang dipakai pada katrol tersebut. Nah, peserta semuanya, alhamdulillah pembahasan kita kali ini tentang pesawat sederhana sudah selesai. Saya harapkan semuanya paham dan mengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.